Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fesli Divayus Rifanda. Saya dari Klaster Agro ingin menyampaikan mengenai formulasi ransum pakan pada sapi potong. Ransum seimbang adalah ransum yang diberikan selama 24 jam yang mengandung semua zat nutrien, jumlah dan macam nutriennya, dan perbandingan yang cukup untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan tujuan pemeliharaan ternak. Pengetahuan tentang kualifikasi bahan pakan diperlukan untuk menyusun ransum yang seimbang. Penyusunan ransum seimbang yang sesuai dengan kebutuhan ternak diharapkan dapat menghasilkan produk yang optimal. Berat badan sapi dapat digunakan untuk mengetahui jumlah komposisi yang dibutuhkan dari suatu bahan pakan yang digunakan. Peternak juga biasanya menggunakan bobot badan hidup sapi sebagai keberhasilan pemeliharaan dan pertumbuhan sapi yang telah dipelihara. Bobot badan sapi merupakan salah satu indikator produktivitas ternak yang dapat diduga berdasarkan ukuran tubuh sapi meliputi lingkar dada, panjang badan, dan juga tinggi badan. Dalam pengukuran berat badan sapi dapat menggunakan dua metode, yaitu pengukuran morfometri dan juga rumus skor. Metode yang pertama adalah pengukuran morfometrik. Pengukuran morfometrik dilakukan dengan gambaran ukuran dan bentuk berbagai bagian tubuh yang diukur. Bagian tubuh yang diukur dalam satuan sentimeter meliputi panjang badan yang diukur dengan garis lurus dari depan sendi bahu sampai dengan tepi belakang tonjolan tulang duduk. Yang kedua, lebar dada diukur dari penonjolan sendi bahu bagian kiri dan kanan. Yang ketiga, bagian dalam dada diukur dari puncak sampai tepi bawah tulang dada. Yang keempat yaitu lingkar dada diukur melingkar di dada tepat di belakang tulang belikat. Lalu tinggi panggul diukur dari jarak tertinggi panggul secara tegak lurus ke tanah. Selanjutnya lebar panggul diukur dari tepi luar sendi panggul kanan dan kiri. Selanjutnya tinggi badan diukur dari bagian tertinggi pundak melalui belakang skapula tegak lurus ke tanah. Selanjutnya panjang kepala diukur pada jarak antara cermin hidung sampai perbatasan interkornu dorsal, garis median. Dan lebar kepala diukur dari jarak antara arcus zygomatikus di samping orbit. Metode pengukuran berat badan yang kedua adalah menggunakan rumus skor. Pengukuran tubuh dilakukan saat sapi berdiri tegak pada bidang datar. Sebelum dilakukan pengukuran lingkar dada, terlebih dahulu mengamati umur ternak tersebut melalui pergantian gigi. Lingkar dada diukur dalam satuan sentimeter yang diambil dengan cara mengikuti lingkaran dada atau tubuh tepat di belakang kaki depan ternak dengan menggunakan pita ukur. Setelah data-data pengukuran tersebut diperoleh, selanjutnya dihitung bobot badan berdasarkan metode pendugaan yang digunakan yaitu rumus skor, seperti tertera pada slide berikut ini. Untuk menyusun ransum seimbang yang dapat memenuhi kebutuhan nutrien sesuai dengan tujuan pemeliharaan sapi tersebut, diperlukan strategi penyusunan ransum seimbang. Hal yang pertama dapat dilakukan adalah menyiapkan tabel kebutuhan zat nutrien atau kandungan nutrien dari bahan pakan. Bahan pakan harus dapat menyediakan nutrien yang diperlukan sebagai komponen pembangun serta pengganti sel-sel tubuh yang rusak sehingga menciptakan hasil produksinya. Kebutuhan nutrien dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain tingkatan pertumbuhan, ukuran tubuh, lingkungan, dan juga keturunan. Pakan harus mampu menyediakan hampir semua nutrien yang diperlukan oleh tubuh ternak. Terdapat 4 hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan kebutuhan zat nutrien pada sapi potong, yaitu jenis kelamin, berat badan, taraf pertumbuhan atau status fisiologis, serta tingkat produksinya. Lalu yang kedua adalah penyusunan formula ransum. Terdapat 3 cara metode yang bisa digunakan dalam penyusunan formula ransum, yaitu Pearson Square Method, Last Cost Formulation, dan Trial and Error. Pearson Square Method adalah metode penyusunan pakan yang berasal dari perhitungan 4 macam bahan, di mana metode ini yang akan digunakan dalam penyusunan ransum pakan yang akan saya jelaskan. Dan yang ketiga adalah pencampuran bahan pakan. Pencampuran bahan pakan ransum biasanya mengandung hijauan dan konsentrat. Selain rumput lapangan atau legum,
Sumber pakan yang cukup berpotensi adalah hasil sisa limbah pertanian tanam pangan. Limbah pertanian memiliki potensi yang cukup besar sebagai sumber pakan. Produksi terbesar adalah jerami padi. Selanjutnya, dalam formulasi pakan pedet dibagi menjadi 3 fase, yaitu 1-4 hari pasca kelahiran, 1-12 minggu, dan pada masa penyempihan sekitar 8-12 minggu. Pedet menyusu pada induknya selama 4 hari pertama sejak lahir. Secara normal, pedet akan menyusu selama 3 jam setelah lahir. Namun, waktu menyusu akan lebih lama apabila pedet dilahirkan pada malam hari. Manajemen pemberian kolostrum 1-4 hari pasca kelahiran pada pedet yaitu memberikan susu kolostrum selama 24 jam dengan interval pemberian antara 2-3 kali sehari dengan jumlah sekitar 1 liter per pemberian. Diambil dari susu kolostrum induknya yang berwarna putih kekuningan. Kapasitas normal pedet yang baru lahir adalah 1 liter. Dengan demikian, kolostrum tidak dapat diberikan secara sekaligus, perlu dilakukan beberapa kali dalam sehari. Lalu selama 3 hari berikutnya, berikan kolostrum 4-6 liter per hari dalam 3 kali pemberian, sekitar 1,5-2 liter per pemberian. Kualitas kolostrum ini menentukan konsumsi antibodi pedet dalam darahnya. Bila kurang memadai, peluang hidup 30%, dan bila baik dapat menjadi 95%. Diusahakan pedet segera menyusu pada induknya, atau induk dan pedet jangan dipisah terlebih dahulu, agar pedet dapat langsung menyusu pada induknya. Bila pedet tidak mau menyusu pada induknya, sebaiknya dilakukan pemerahan susu kolostrum dari induk sebanyak mungkin. Selanjutnya dapat diberikan pada pedet tersebut. Selanjutnya, pada fase pedet berumur 1-12 minggu, pemberian susu dibatasi berkisar 8-10% berat badan pedet. Sebagai contoh, pada pedet yang memiliki bobot badan 50 kg dapat diberikan air susu dengan jumlah pemberian 4-5 liter per ekor per hari. Pemberian susu diberikan secara bertahap, dengan interval pemberian 2-3 kali per hari. Jumlah air susu yang diberikan akan terus meningkat sampai umur pedet 28 minggu, dengan disesuaikan bobot badan dari pedet tersebut. Selanjutnya, secara berangsur, interval pemberian susu dikurangi, yaitu mulai 2 kali sekali hingga dilakukan penyampihan pedet. Hindarkan pemberian susu secara berlebihan dan bergantian waktu secara mendadak. Overfeeding akan memperlambat penyampihan dan akan mengurangi konsumsi bahan kering, dan mengakibatkan diare pada pedet. Pemberian hijauan kepada pedet yang masih menyusu hanya untuk memperkenalkan saja, guna merangsang pertumbuhan rumen. Hijauan tersebut sebenarnya belum dapat dicerna secara sempurna dan belum memberi andil dalam memasok zat makanan. Perkenalkan pemberian rumput sejak pedet berumur 2-3 minggu. Berikan rumput yang berkualitas baik dan bertekstur halus. Jangan memberikan silase pada pedet atau fermentasi hijauan, karena sering berjamur. Selain itu, pedet belum bisa memanfaatkan asam yang banyak terdapat dalam silase. Konsumsi hijauan harus mulai banyak setelah memasuki fase penyampihan pada pedet umur 8-12 minggu. Waktu penyampihan biasanya didasarkan pada umur, bobot badan, pertambahan bobot badan, dan banyaknya konsumsi pakan. Penyampihan atau penghentian pemberian air susu sudah dapat dilakukan apabila pedet telah mampu mengkonsumsi konsentrat calf starter 0,5-0,7 kg per ekor per hari, atau pada bobot pedet sekitar 60 kg dan sekitar umur 30-60 hari. Tolak ukur dari kualitas calf starter yang baik adalah dapat memberikan pertambahan bobot berat badan 0,5 kg per hari dalam kurun waktu 8 minggu. Kualitas calf starter yang dipersyaratkan adalah protein kasar sebanyak 18-20%, total digestible nutrien 75-80%, kalsium dan fosfor 2:1 dalam kondisi segar, palatable, dan crack. Pakan yang diberikan berupa dedak padi halus dicampur mineral atau premix mulai umur pedet 1 bulan hingga disapih pada umur 3-4 bulan dengan jumlah pemberian sebesar 0,5 sampai dengan 1 bahan kering berdasarkan bobot badan ternak atau sekitar 2-3 ons per ekor per pedet.
Berikut ini merupakan tabel nutrisi yang berfungsi sebagai panduan kandungan nutrisi dari berbagai campuran bahan formulasi ransum pakan sapi potong. Di dalamnya terdapat 4 kategori, yaitu pakan jerami, pakan hijauan segar, pakan sumber energi, dan pakan sumber protein. Tabel target berfungsi sebagai acuan total nutrisi yang sapi potong butuhkan berdasarkan berat badan yang telah diukur dan pertambahan berat badan per hari yang diinginkan. Seperti yang tertera pada tabel, berikut tersedia kebutuhan nutrisi sapi potong jantan dengan berat badan 150 kg sampai dengan 350 kg, dengan pertambahan berat badan 0 kg sampai dengan 1 kg per harinya. Tabel target pada sapi potong betina memiliki dua fase yang berbeda, yaitu pada sapi darah dan sapi indukan. Pada fase indukan terdapat 3 tabel target yang berbeda, yaitu pada 3 bulan awal kebuntingan, 3 bulan terakhir kebuntingan, dan menyusui. Berikut ini merupakan contoh formulasi ransum sapi darah dengan bobot badan 300 kg dengan kenaikan berat badan 1 kg per hari dengan bahan pakan penyusun ransum adalah jerami padi, dedak halus, gaplek, dan juga bungkil kelapa. Konsumsi bahan kering adalah 3% berdasarkan berat badan. Timbangan hijauan dan konsentrat adalah 20:80. Kebutuhan nutrisi sapi darah tertera pada slide berikut ini. Membutuhkan bahan kering sebanyak 7,6 kg, total digestible nutrien 5,2 kg, protein kasar 535 gram, kalsium 2,1 gram, dan fosfor 18 gram. Menghitung kebutuhan makanan total. Konsumsi bahan kering adalah 3% berdasarkan berat badan, sehingga dapat dihitung dengan rumus 3% dikali 300 kg, dan mendapatkan kebutuhan makan total yaitu 9 kg. Proporsi bahan kering dan konsentrat adalah 20:80. Untuk menentukan proporsi dan jumlah konsumsi jerami padi dapat menggunakan rumus 20% dikali total makanan, sehingga didapatkan kebutuhan jerami padi sebanyak 1,8 kg. Untuk menentukan konsentrat dengan rumus 80% dikali total makanan, maka didapatkan kebutuhan konsentrat sebanyak 7,2 kg. Dan untuk sumber protein yang akan diberikan pada ternak adalah 20% dari konsentrat, yaitu sebanyak 1,44 kg. Dapat dilihat pada tabel, kebutuhan total bahan kering adalah 7,6 kg. Sedangkan nutrien bahan kering dalam zat makanan yang dapat disediakan oleh jerami padi dan bungkil kelapa adalah 3,24 kg, sehingga sisa kebutuhan bahan kering adalah 4,36 kg. Kebutuhan total protein kasar adalah 535 gram. Sedangkan nutrien protein kasar dalam zat makanan yang dapat disediakan oleh jerami padi dan juga bungkil kelapa adalah 330 gram. Sehingga sisa kebutuhan protein kasar adalah 205 gram. Kekurangan bahan kering sebesar 4,36 kg dan protein kasar sebesar 205 gram harus dipenuhi oleh campuran dedak halus dan gaplek. Proporsi total dedak halus dan gaplek dapat menggunakan rumus sisa kebutuhan protein dalam satuan gram dibagi sisa kebutuhan bahan kering dalam satuan gram dikali 100%. Persentase kebutuhan total dedak halus dan gaplek adalah 5%. Menghitung proporsi dedak halus dan gaplek dengan menggunakan metode bujur sangkar Pearson, caranya adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui perbandingan kebutuhan zat nutrien yang tersedia oleh bahan pakan, kandungan protein kasar pada sumber protein dan energi dikurangi oleh total dari proporsi kedua bahan. Dedak halus memiliki kandungan protein kasar 6,3%, sehingga mendapat 3,3 bagian. Sedangkan gaplek memiliki protein kasar sebesar 1,7%, sehingga mendapatkan 1,3 bagian. Maka dedak halus yang dibutuhkan sebanyak 3,14 kg dan gaplek sebanyak 1,22 kg. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel, kebutuhan total digestible nutrien adalah 5,2 kg dan sudah terpenuhi 4,75 kg.
Jadi, ransum masih kekurangan energi atau total G-stable nutrient sebesar 0,45 kg. Untuk menyeimbangkannya, dapat menggunakan molase atau tetes tebu. Tetes tebu mengandung bahan kering 86% dan total G-stable nutrient 53%. Dapat dihitung dalam rumus kekurangan total G-stable nutrient dibagi kandungan total G-stable nutrient pada tetes tebu dan dikali 1000. Jadi, kekurangan total digestible nutrien sebesar 0,45 kg terdapat dalam tetes tebu sebanyak 0,85 kg. Kemudian, untuk menyeimbangkan kebutuhan mineral dapat menggunakan perbandingan kalsium dan fosfor yang ideal yaitu 1:1. Untuk mencapai perbandingan tersebut, maka di dalam ransum harus ditambahkan CaCO3. Sumber CaCO3 yang mudah didapatkan adalah dolomit atau kapur. Dolomit atau kapur ini mengandung kalsium 36%. Dalam tabel terlihat jumlah kalsium 29,22 dan kebutuhannya 21, serta jumlah fosfor 61,58 dengan kebutuhan 18. Perhitungan dapat dilakukan dengan cara selisih jumlah kalsium dan fosfor lalu dibagi kandungan kalsium dalam kapur atau dolomit. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, maka di dalam ransum harus ditambahkan kapur sebanyak 89,61 gram. Menghitung susunan ransum dalam bentuk segar adalah sebagai berikut. Susunan ransum dapat dihitung dengan rumus 100 dibagi persentase bahan kering dalam setiap bahan dan banyaknya bahan kering yang dibutuhkan dalam kilogram. Jerami padi memiliki persentase bahan kering 60% dan dibutuhkan bahan kering sebanyak 1,8 kg, sehingga jerami padi diberikan sejumlah 3,12 kg. Bungkil kelapa memiliki persentase bahan kering 86% dan dibutuhkan sebanyak 1,44 kg, sehingga bungkil kelapa diberikan sejumlah 1,67 kg. Dadak halus memiliki persentase bahan kering 86% dan dibutuhkan sebanyak 3,14 kg, sehingga dadak halus diberikan sejumlah 3,64 kg. Gaplek memiliki persentase bahan kering 86% dan dibutuhkan sebanyak 1,22 kg, sehingga gaplek diberikan sejumlah 1,42 kg. Lalu molase atau tetes tebu memiliki persentase bahan kering 86% dan dibutuhkan sebanyak 0,85 kg, sehingga molase atau tetes tebu diberikan sejumlah 0,99 kg. Selanjutnya merupakan strategi pemberian pakan pada sapi potong pada saat musim hujan dan musim kemarau. Pada saat musim hujan, kisaran dari bulan Oktober sampai bulan April, dimaksimalkan pemberian hijauan dan jerami padi pada ternak. Pada saat panen pertama, jerami padi belum diolah, dan saat panen kedua, olah jerami padi. Pada saat musim kemarau, berkisar dari bulan Mei sampai September, dimaksimalkan stok jerami padi yang tersisa pada bulan April dan Mei. Lalu gunakan olahan jerami padi dan selingi oleh hijauan pada bulan Juli dan Agustus. Dan kurangi olahan jerami padi pada bulan September. Berikut merupakan referensi yang digunakan dalam menyusun materi. Sekian penjelasan mengenai formulasi ransum pakan sapi potong, dan terima kasih atas perhatiannya.